Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Ne Feng akan mencoba melawan ketua klan bayangan ini. Ia juga ingin melihat kerja kerasnya selama ini. Mendengar itu, Ping Hai memuji keberanian Ne Feng yang berani melawan dirinya. Akan tetapi kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Ia menduga Ne Feng pasti akan kalah. Ditambah lagi, ia juga tidak ingin membuang waktu. Ia pun menyuruh Ne Feng untuk pergi. Namun kata Ne Feng, ia harus memasuki level keempat. Ia pun berharap bahwa senior Ping Hai mau bertarung dengannya. Ne Feng langsung mengeluarkan kekuatan pedangnya untuk melawan Ping Hai. Senior pun meladeni tantangan Ne Feng. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Ne Feng juga mengeluarkan kekuatan tamengnya untuk melindungi diri dari serangan senior. Meski begitu, walau serangannya digabungkan pertahanannya kuat, tapi itu masih belum cukup. Dikatakan oleh senior Ping Hai bahwa ia hanya menggunakan 50% kekuatannya. Kata Ne Feng tidak masalah karena ia juga tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ne Feng pun menyuruh senior untuk menyerah saja. Pastinya Ping Hai merasa kesal karena Ne Feng terlalu arogan. Terjadi kembali pertarungan di antara mereka berdua. Kekuatan pionik dan serangan tombak dari senior Ping Hai pun berbenturan. Akan tetapi nampaknya serangan tombak senior berhasil mengenai Ne Feng. Menyadari bahwa dirinya sulit untuk menang dalam waktu cepat. Tapi Ne Feng tidak mau menyerah. Ia pun mengeluarkan kekuatan naga ilahi. Senior Ping Hai juga mengeluarkan avatar roh dirinya yang besar. Meski begitu, Ne Feng masih bisa melawan dengan menggunakan mutiara api ilahi. Serangan Ne Feng pun berhasil membuat senior Ping Hai kewalahan. Kata Ne Feng, sebaiknya mereka berdua duduk dan senior bicarakan tentang klan bayangan, dikarenakan Ne Feng punya teman dari klan bayangan. Akan tetapi ternyata Ping Hai sebagai pemimpin klan, ia tidak mengetahui bahwa ada anggota klan yang masih tersisa. Ia pun menduga bahwa Ne Feng berbohong kepadanya. Hingga ia pun menyerang Ne Feng dengan kekuatan tombaknya. Saat itu bocil imut Xiao Jiu menyuruh Ne Feng untuk melindungi diri dengan teknik 7 pikiran. Yang pada akhirnya bocil imut Xiao Jiu turun tangan sendiri untuk menyerang senior Ping Hai. Terlihat Ping Hai terkejut ada roh artefak yakni bocil imut Xiao Jiu. Bahkan ia tidak bisa merasakan kekuatan dari bocil imut. Kata bocil imut Xiao Jiu, Ping Hai layak mendapatkannya karena menyerang secara diam-diam. Kata Ne Feng, mungkin ada kesalahpahaman tentang identitas temannya. Tapi ia yakin bahwa temannya itu terkait dengan klan bayangan. Dan ia hanya ingin mengungkapkan kebenarannya. Terlihat bocil imut Xiao Jiu menggertak kepada Ping Hai dengan mengatakan, bicarakan tentang klan bayangan. Yang akhirnya Ping Hai menjelaskan, ketika benua Zhenwu pertama kali didirikan, ia bersama klannya bermigrasi ke sini dari Laut Badai dan menetap di daerah ini. Dengan kekuatan jiwa kami yang kuat, hidup damai sampai orang itu muncul. Ditambah lagi penguasa kota pertama Kuyang Lo menggunakan nama samaran untuk menipu kami, melakukan kekejaman terhadap klan bayangan untuk memperkuat artefak bawaannya. Hal itu membuat tubuh fisik klan bayangan pun menjadi hancur. Hanya jiwa yang terpenjara di sini selama ribuan tahun dan berubah menjadi roh jahat yang kekal. Tapi yang Ne Feng ketahui, kota Shura memperoleh kekayaan melalui perdagangan. Namun itu semua omong kosong ucap Ping Hai. Karena penguasa kota pertama mengikuti jalan penghabisan, mengandalkan penjarahan dan penaklukan. Ia bahkan pernah menjadi anggota ajaran langit fana. Dan setelah pertempuran runtuhan dewa,
ajaran langit fana kehilangan kekuatan, dan penguasa kota pertama melemah, barulah mewariskan jabatannya kepada putranya sekarang. Memang di permukaan selalu berdagang, tapi kenyataannya mempelajari metode penyempurnaan klan bayangan untuk meningkatkan teknik tertinggi Netherworld. Neveng pun mendengar bahwa teknik Netherworld dapat membantu Martial Emperor tingkat 8 untuk menembus Serana Forgot dengan cepat. Neveng menanyakan apakah Ping Hai membenci penguasa kota pertama. Namun kata Ping Hai hanya bisa menyalahkan ketidakmampuannya dan tidak bisa membalas dendam. Ditambah lagi, garis keturunan dari Kuyang Lo telah berakhir. Siapa lagi yang bisa ia benci? Ditanyakan oleh Neveng ketika penguasa kota lain mengambil alih, apa tidak berniat membebaskan klan bayangan? Namun ternyata itu dapat membantu mereka menjadi wargot. Mana mungkin melepaskan klan bayangan begitu saja. Tapi ada satu orang yang menjadi pengecualian. Mendengar hal itu, Neveng pun bergumam. Apakah orang itu adalah orang yang sedang ia pikirkan? Ping Hai menanyakan apakah Neveng tertarik dengan ini karena temannya. Kata Neveng, perkataan temannya menyentuh hatinya. Itu sedikit relevan baginya karena keluarganya hancur karena perebutan kekuasaan. Meski berusaha membalaskan dendam setelah bertahun-tahun, orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Bahkan jika bisa dimulai kembali, ia ingin menyelamatkan mereka. Bagaimanapun ia akan membujuk gurunya untuk Ping Hai. Namun kata Ping Hai, Neveng pasti pernah melihatnya bahwa anggota klan bayangan yang belum mencapai Martial Emperor tidak punya kekuasaan. Untuk mereka, hal yang terbaik adalah bisa lenyap sepenuhnya. Tapi Neveng yakin bahwa ada solusi lain. Saat itu, bocil api surgawi juga akan membantu dan membakar semuanya menjadi abu. Melihat api surgawi, kata Ping Hai, mungkin Neveng memang berbeda. Ia pun ingin mengetahui nama Neveng. Setelah mengetahuinya, Neveng pun diteleportasi. Ping Hai berharap bahwa ia menantikan bertemu dengan Neveng di lain waktu. Sementara berpindah di tempat peristirahatan, di sana ada Jian Xin yang ternyata orang pertama yang mencapai level ketiga. Ia pun percaya diri posisi murid langsung akan menjadi miliknya. Namun tidak lama muncul Nona Bing di sana dengan cukup terluka. Jian Xin menghampiri dengan mengatakan bahwa ia mengkhawatirkan Nona Bing. Ia juga menawarkan pil penyembuh yang padahal itu adalah pil yang diberikan oleh tetua Wang Xiao agar Nona Bing menjadi milik Jian Xin. Tapi Jian Xin beralasan ini adalah pil kelas atas yang susah payah ia dapatkan, dibuat khusus olehnya untuk Nona Bing. Namun Nona Bing menyuruh Jian Xin untuk menjauh darinya. Hingga akhirnya terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Dikatakan Jian Xin ia tidak berniat menyakiti Nona Bing, tapi Nona Bing sendiri yang memaksa ia melakukan ini. Ia pun menyerang dengan menggunakan racun. Salah satu serangan tersebut berhasil mengenai Nona Bing, yang membuat Nona Bing tidak berdaya. Meski begitu, Nona Bing yakin bahwa Neveng pasti akan datang. Akan tetapi Jian Xin berkata, apa hebatnya Neveng? Neveng hanya beruntung karena bertemu dengan Nona Bing sebelum dirinya. Dan hanya dirinya lah yang layak menghabiskan seumur hidup bersama Nona Bing. Waduh, maksa banget lu. Sementara di dalam diri Nona Bing ada yang menyuruh untuk menghabisi Jian Xin. Untungnya saja saat itu Neveng datang tepat waktu untuk menyelamatkan. Ia pun mengecek pil itu yang adalah pil pesona. Neveng pun menghancurkannya dan sangat marah. Ia mengatakan hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan Jian Xin. Neveng juga mengetahui bahwa Jian Xin bekerja sama dengan tetua Wang Xiao untuk menyusupkan elit Martial Emperor. Dan itu untuk menghabisi dirinya dan elit yang lain. Apalagi Jian Xin menargetkan istrinya.
Ditambah lagi ketiga martial Emperor sudah tersingkir. Dengan begitu, rencana dari Jian Xin sudah gagal. Terlihat hanya satu serangan dari Ne Feng, Jian Xin berhasil dibuat tepar. Jian Xin tidak percaya bagaimana ini bisa terjadi, karena ia adalah penguasa kota di masa depan. Lalu kemudian Ne Feng pun memberikan pil pemulihan kepada istrinya. Ia juga meminta maaf karena ia datang terlambat. Ia juga menyuruh istrinya untuk pulihkan diri dan serahkan sisanya kepadanya. Yang ternyata dari tadi senior besar Chang'an sedang memantau Ne Feng. Ne Feng mengetahui hal itu dan menyuruh senior besar untuk keluar. Sementara itu di luar istana bawah tanah, para tetua pun mendiskusikan bahwa Jian Xin dihabisi oleh Ne Feng. Tetua Wang Xiao sangat marah karena beraninya Ne Feng menghabisi sesama murid. Tapi kata penguasa kota, begitu mereka keluar maka semuanya akan menjadi jelas. Penguasa kota curiga terhadap Ketua Wang Xiao yang justru lebih khawatir kepada Jian Xin melebihi dirinya sebagai guru. Namun tetua lainnya mengetahui Tetua Wang Xiao tidak bisa dipercaya. Daripada itu ia sudah bersiap sejak awal. Kembali kepada senior Chang'an, ia pun mengatakan, ia pikir ia telah bersembunyi dengan baik. Namun ternyata ditemukan oleh Ne Feng. Senior Chang'an menanyakan apakah selanjutnya Ne Feng akan menghabisinya. Kata Ne Feng, tenang saja karena ia tidak punya masalah dengan senior. Senior menyuruh Ne Feng dan Nona Bing untuk pergi. Karena jika menolak maka ia akan menghabisi mereka berdua. Disebabkan hanya dirinya lah yang berhak menjadi murid langsung. Namun kata Nona Bing masih ada 2 gerbang. Mengapa harus melakukan ini? Kata Ne Feng, karena senior besar bukan anggota kota Shura. Senior besar mengakui kepintaran Ne Feng. Daripada itu ia akan membuat Ne Feng cepat meninggoy. Terjadilah pertarungan di antara mereka bertiga. Meski begitu Ne Feng tidak mau pergi. Yang pada akhirnya terjadi kembali benturan kekuatan di antara mereka yang membuat Nona Bing menjadi terpental. Ne Feng mengingatkan kepada Nona Bing bahwa luka belum sembuh, tidak harus bertarung lagi. Melihat kemesraan mereka berdua, senior Chang'an menjadi iri. Andaikan saja orang yang ia cintai ada bersamanya di sini. Senior pun mengatakan dengan bakat mereka berdua pasti akan bersinar di masa depan. Ia menyuruh mereka berdua tinggalkan kota Shura, maka ada kesempatan untuk hidup. Namun Nona Bing tidak mau. Karena kebaikan guru kepadanya sangat besar, ia tidak mungkin meninggalkan kota Shura. Sedangkan Ne Feng menanyakan apa yang dijanjikan oleh orang itu sehingga melakukan ini, bahkan lebih menggoda daripada menjadi murid langsung penguasa kota. Namun senior Chang'an tidak mau menjawabnya, ia pun langsung menyerang kepada Ne Feng. Terjadi kembali pertarungan di antara mereka. Nona Bing juga membantu menyerang, tapi nampaknya senior Chang'an menargetkan Nona Bing. Namun untungnya Ne Feng menyelamatkan istrinya. Walaupun Ne Feng terkena serangan pedang senior Chang'an. Melihat suaminya terluka, Nona Bing akhirnya dikendalikan oleh sesuatu dalam dirinya dan menyerang kepada senior besar untuk menghabisi. Saat itu Ne Feng melihat Liao Tingyok yang terjatuh. Ia pun mengetahui bahwa senior adalah orang yang dicari oleh Zhang Qian yang adalah pangeran tidak berguna. Kata Ne Feng, ia berjanji kepada Zhang Qian untuk menemukan seseorang yang dicari. Yang ternyata itu adalah senior Chang'an. Karena sebelumnya Zhang Qian menyelinap ke kediaman penguasa kota.
Ternyata senior besar identitasnya adalah Zhang Jin, yang adalah pangeran pertama dinasti Xia. Yang adalah pangeran pertama dinasti Xia yang sulit ditangkap. Nefeng pun akan membantu senior untuk keluar dari kesulitan. Namun tampaknya senior tidak mau. Ia pun menyerang kembali. Yang akhirnya Nona Bing mengeluarkan kekuatan pionisnya kembali untuk menyerang. Ditambah dengan kekuatan naga Nefeng, senior besar akhirnya terkapar tidak berdaya. Nona Bing akan menghabisi Zhang Jin, tapi dihalangi oleh Nefeng. Nefeng menyuruh agar senior cepat pergi menemui Zhang Qian. Namun ketika akan pergi, tiba-tiba saja senior dihabisi oleh seseorang. Sebelum meninggoy, senior mengatakan, setelah semua usaha ini, pada akhirnya ia jadi seperti ini. Nefeng mengetahui dengan kejadian ini, maka dinasti Xia akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Tapi ada kekuatan lain yang mendekat kepada mereka. Nefeng mengajak Nona Bing untuk pergi dan buat rencana nanti. Tapi saat itu ada energi kematian yang sangat pekat. Sementara di luar, para murid yang lain sudah keluar. Jian Wei bilang kepada pejabatnya bahwa ia menemukan sesuatu yang lebih menarik. Ia pun membisikkan sesuatu itu kepada pejabat. Pejabat Li juga menegur kepada senior B yang membuatnya kecewa. Lalu kemudian tetua pun memberitahu kepada penguasa kota bahwa senior Chang'an sudah meninggoy. Hal itu pastinya membuat penguasa kota menjadi terkejut. Kembali kepada Nefeng dan Nona Bing yang masuk ke sebuah tempat di sana. Di sana seperti altar yang terdapat bunga. Di sana juga ada seseorang yang ternyata kata Nefeng, itu adalah guru besar kita, bernama Ming Chowen, yang adalah mantan penguasa kota Shura. Nona Bing menanyakan mengapa Nefeng begitu yakin. Kata Nefeng bahwa guru secara khusus memberitahunya untuk melindungi Nona Bing ke level keempat dan menyelesaikan masalah batu yin murni. Selain itu, ia juga sudah bertemu dengan pemimpin klan bayangan. Ping Hai menyebutkan bahwa ada penguasa kota yang luar biasa, tapi bukanlah guru mereka. Ia yakin bahwa orang itu adalah senior Chongmeng. Senior Chongwen pun memuji Nefeng yang lebih pintar dari yang ia harapkan. Terlihat jiwa dari senior pun keluar dari tubuhnya, yang adalah bentuk jiwa. Nona Bing menanyakan apa maksud dari Nefeng, bahwa senior Chongwen sudah meninggoy. Saat itu muncul bocil imut di sana yang menjelaskan bahwa senior Chongwen itu setengah hidup dan setengah meninggoy. Bocil imut pun mengamati bentuk jiwa dari senior Chongwen, bahkan memegang hidung dari tubuh senior Chongwen. Hal itu jelas membuat senior Chongwen menjadi risih. Ia pun menanyakan apakah bocil imut sudah selesai memeriksanya. Ditanyakan oleh Nefeng mengapa bocil imut keluar. Kata bocil imut, ia keluar tentu saja untuk melihat hal baru. Senior Chongwen pun melihat bahwa bocil imut Xiao Jiu adalah roh artefak. Namun bocil imut menyebut dirinya adalah roh artefak yang hebat. Aduh, senggol dong bos. Bocil imut juga melihat sekitar seperti bunga-bunga. Ia pun mengatakan penataannya cukup menarik dan memang bisa menstabilkan jiwa. Ia juga mengetahui bahwa senior Chongwen memiliki kemampuan untuk menahan aura kematian. Kenapa melakukan hal itu? Kata Nefeng, menurut rencana awal, senior Chongwen ingin senior Chang'an menyampaikan pesan. Hal itu dibenarkan oleh senior Chongwen. Tapi sayangnya senior Chang'an sudah meninggoy. Orang yang melakukannya adalah yang menggunakan keahlian unik dan muncul dalam waktu yang terlalu singkat. Itu tidak bisa dirasakan olehnya. Namun ia meninggalkan tanda rahasia pada Chang'an. Masalah ini akan ditangani oleh Master Suding.
Sedangkan untuk Ne Feng akan menghadapi masalah besar. Ne Feng pun mengetahui dengan kematian pangeran pertama dari dinasti Xia, maka dinasti Xia akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Bocil imut pun menyebut bahwa dewa perang seperti senior Chong Wen takut pada dinasti Xia. Kata Ne Feng, senior Chong Wen tidak bisa menunjukkan diri sekarang, jadi berencana mengambil keuntungan dari situasi ini. Ne Feng pun perlu mengetahui lebih banyak hal sebelum dapat memutuskan apakah akan bekerja sama dengan senior Chong Wen. Senior Chong Wen setuju, tapi ia ingin dengar bagaimana pendapat Ne Feng terlebih dahulu. Kata Ne Feng, senior Chong Wen sengaja menghilang untuk menyebarkan rumor, untuk memicu konflik terselubung di antara dinasti Xia dan dinasti Yong. Awalnya berniat memanfaatkan sebagai umpan, membiarkan orang lain menghabiskan energinya di zona aman, lalu kemudian mengendalikan situasi untuk menunjuk Nona Bing sebagai murid langsung. Dengan begitu, kedua belah pihak akan melancarkan serangan besar-besaran dengan dalih pemilihan murid yang tidak adil. Kata senior Chong Wen, ia akan datang tepat waktu, memiliki alasan yang sah untuk memberikan pukulan telak kepada mereka dan menetapkan otoritasnya saat itu. Adapun Ne Feng adalah satu-satunya variabel dalam permainan ini. Kata Ne Feng, semua upaya rumit ini karena senior Chong Wen tidak punya banyak waktu lagi. Hal itu dibenarkan oleh senior. Untungnya mereka bukanlah musuh. Namun Ne Feng tidak terima karena senior Chong Wen menempatkan istrinya dalam bahaya. Bagaimana bisa ia yakin bahwa mereka akan bekerja sama? Kata senior Chong Wen bahwa Gou bersaudara akan melindungi Nona Bing, tapi Ne Feng menyarankan ia lebih cocok menjadi umpan. Segala sesuatu mempunyai dua sisi. Teknik Netherworld dapat membantu senior Chong Wen menjadi dewa, tetapi juga memiliki kelemahan. Kata senior Chong Wen, mencapai kesempurnaan dalam teknik ini berarti umurnya mendekati akhir. Ia tidak akan bisa berpikir jernih dalam waktu yang lama. Pada akhirnya ia akan kehilangan akal dan meninggoy. Hal itu dikarenakan gurunya mengetahui temperamennya, menyembunyikan catatan yang relevan. Di saat ia menemukannya, maka semuanya sudah terlambat. Saat itu bocil imut Xiao Jiu menyarankan kepada Ne Feng agar meminjam teknik Netherworld, dikarenakan ia punya ide. Ne Feng menanyakan seberapa tulus senior Chong Wen membantu klan bayangan. Senior Chong Wen pun memperlihatkan ia mencari metode pemurnian dari kuil Buddha emas. Mereka yang berada di atas ranah kaisar dapat memilih untuk menjadi roh senjata. Inilah ketulusannya. Bocil imut pun mengecek gulungan tersebut yang dipastikan asli. Ne Feng juga bergumam bahwa dengan kemampuannya, ia bisa saja menggunakan kekuatan untuk mengancam kita. Jika ia ingin membangun pijakan di kota Shura, ia harus menjadi lebih inisiatif. Ne Feng pun ingin meminjam teknik Netherworld, dikarenakan ia punya cara untuk mengatasi kekurangannya. yakni ada 3 syarat: menghilangkan kekuatan abnormal dari batu yin murni, memurnikan klan bayangan, dan menjadikannya yang memegang kendali. Namun tampaknya Nona Bing tidak mau Ne Feng melakukan itu, karena tujuannya tidak memurnikan batu yin untuk melindungi Ne Feng. Sedangkan senior Chong Wen mengetahui bahwa artefak bocil imut sangatlah kuat dan ini mungkin akan berhasil. Akhirnya senior Chong Wen pun menerima persyaratan tersebut. Sementara itu di luar istana bawah tanah, penguasa kota Suding sedang menunggu Ne Feng dan Nona Bing. Kata pejabat Li, mereka berdua adalah murid penguasa kota. Apakah hasilnya penting? Pejabat Li juga memberitahu pejabat Lin bahwa mereka dipermainkan seperti orang bodoh. Kata pejabat Li, hidup dan mati, menang atau kalah, semuanya sudah ditakdirkan. Tidak lama setelah hal itu muncullah Nona Bing dari dalam pintu yang langsung menghormat kepada Master Suding. Begitupun dengan Ne Feng yang muncul juga dan langsung menghormat kepada Master Suding.
Kata Nefeng, ia telah memenuhi harapan guru. Ia pun memperlihatkan sesuatu yang membuat gurunya mengatakan bahwa Nefeng resmi menjadi murid langsungnya dan juga penguasa muda kota Syura. Mendengar itu, semuanya menjadi terkejut. Tetua Wang Xiao pun tidak terima akan hal itu dan ia pun memprotesnya. Oke guys, itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua Peak of the Martial Arts part ke-67-nya di season 4 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan diupdate setelah episodenya terkumpul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.